Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Lela Rahmadani, NPM 1969104299, kelas 4A, mata kuliah Kepramukaan dan UKS di Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Rijah Catra. Saya akan mempresentasikan tentang P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban. Sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Adapun tujuan P3K antara lain, yang pertama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, menunjang upaya penyembuhan. Yang keenam, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Tindakan P3K. Tindakan pertolongan yang harus dilakukan meliputi 1. Menilai situasi. Perhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman. Kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, dan orang lain. Yang kedua, mengamankan tempat kejadian. Perhatikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Utamakan keselamatan diri sendiri. Jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman. Dan memperhatikan keselamatan diri sendiri atau dengan alat pelindung. Yang ketiga, memberikan pertolongan. Yang pertama dilakukan adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Yang keempat, mencari bantuan. Jika memungkinkan, mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan. Menelepon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi pendarahan atau membantu memindahkan korban. Fasilitas P3K. Untuk mendukung pelaksanaan P3K, dibutuhkan fasilitas P3K meliputi: yang pertama, personil atau petugas P3K. Jumlah petugas P3K disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan, faktor risiko di perusahaan, dan jumlah shift kerja perusahaan. Untuk menjadi tugas P3K, perlu dilakukan seleksi personil atau seleksi kepribadian, seleksi kesehatan, jasmani dan rohani, serta keterampilan. Calon petugas yang telah diseleksi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Yang kedua, kotak P3K. Bahan kotak P3K harus kuat. Kotak P3K mudah dipindahkan dan diberi label. Kotak P3K diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan terjangkau. Yang ketiga, ruang P3K. Ruang P3K harus cukup menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya. Kondisi ruang P3K harus bersih, terang, dan memiliki ventilasi udara yang baik agar mudah saat memindahkan korban. Pintu ruang P3K dibuat cukup lebar, lokasinya mudah dijangkau dari tempat kerja, dekat dengan kamar mandi, serta jalan keluar dan tempat parkir. Yang keempat, alat evakuasi dan alat transportasi. Alat evakuasi seperti tandu, kursi roda, dan alat lainnya yang digunakan untuk memindahkan korban ke tempat yang aman. Alat transportasi dapat berupa mobil ambulans atau kendaraan lainnya yang digunakan untuk pengangkutan. Yang kelima, fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri, peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.